Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama. Shalom. Kali ini adalah ibadah Minggu yang ketiga. Kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun demikian tentu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di keluarga Batih masing-masing. Tentu kita semua berharap pandemi virus corona segera berakhir, sehingga kita bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah hari ini kita mulai bersama, ada beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan sebagai warta jemaat kali ini. Yang pertama, social distancing berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, Kamis Putih, tanggal 9 April 2020, pukul 19.00 WIB, tetap ada ibadah di keluarga Batih di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, perjamuan Kudus Paskah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, serentak lewat video di rumah masing-masing atau bisa menggabung dengan keluarga lain. Mohon tidak lebih dari 10 orang. Yang keempat, teknis perjamuan kudus sudah ditata oleh majelis dan pengurus kelompok, termasuk pendistribusian, baik roti maupun anggur. Yang kelima, video anjuran pemerintah dan pesan PHMJ yang berikut ini. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita Indonesia saat ini sedang menghadapi bencana besar, yaitu virus corona. Virus corona bukan saja masalah nasional, tetapi menjadi masalah internasional. Sebagai warga jemaat yang baik, kita tetap taat dan tunduk kepada pemerintah. Dengan dasar itu, saya menghimbau kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu panik yang berlebihan. Tetap percaya dan waspada, serta hati-hati. Yang kedua, mengikuti anjuran PGI, Sinode, GKJW, dan pemerintah, dan turut mensukseskan program social distancing, memutus penyebaran virus corona dengan menjaga jarak. Saya percaya, saya yakin bahwa dari setiap peristiwa ini pasti ada hikmahnya. 3, demi kebaikan kita semua, sementara ibadah-ibadah kita lakukan di rumah masing-masing dan rapat-rapat dipending, kecuali yang sangat penting bisa dilakukan. Yang keempat, mari kita jaga dengan baik orang-orang yang sangat kita cintai, supaya masing-masing sehat, kuat, dan selamat dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan selalu kita percaya, berserah kepada Tuhan. Yang kelima, bagian terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, tetap sehat. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara semuanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah terakhir, yaitu Minggu Palmarum. Marilah kita menyambut kehadiran Kristus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita melalui pujian dan arak-arakan daun palma. Nyanyikanlah Hosiana untuk Raja Damai. Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk memulai ibadah pada hari ini. Ibadah Minggu pada hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sukacita yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum bisa melakukan dengan sempurna apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Masih ada kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari belum bisa melakukan dengan sempurna apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena itu kami datang memohon pengampunan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, kendati pun kami sering tidak peduli, lalai bahkan abai terhadap hukum ketetapan-Mu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami,
memberkati kami sampai dengan saat ini. Engkau masih beri kesempatan kami boleh menikmati hidup pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kita ungkapkan sukacita kita bersama atas pengampunan Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 417, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mengakui bahwa kami memiliki kekurangan, kelemahan. Karena itu, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami, melengkapi, memampukan setiap kami agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna, berarti bagi hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, di dalam kami mengikut Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat kami masing-masing. Biarlah sebentar kami boleh konsentrasi untuk bersama-sama membaca dan merenungkannya. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah minggu ini terambil dari Matius 27 ayat yang 21 sampai dengan 26 yang demikian firman Tuhan. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak,
ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Demikian firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan. Yang berbahagialah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Kung, yang Ti, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah renungan pada minggu hari ini adalah menolak cinta. Lewat ayat Nat yang ke-23, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Bapak, Ibu, Saudara yang Kung, yang Ti, dan anak-anakku yang dikasihi mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Salam Patunggilan. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara semuanya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kangen rasanya dengan panjenengan semuanya, karena sudah 3 minggu ibadah minggu kita ini tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi kita tetap semangat, terutama semangat untuk berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, menolak cinta. Sekali lagi itu judul khotbah saat ini. Di antara kita semua ketika masih usia remaja, tentu ada yang pernah mengalami cintanya ditolak. Pernah apa sering ya kira-kira? Dan juga ada yang pernah menolak cinta. Jadi dua-duanya sama-sama pernah kita mengalami. Ada berbagai alasan mengapa ditolak dan menolak cinta. Mungkin ya tidak ada kecocokan.
Mungkin juga tidak setipe, mungkin juga tidak nyambung. Atau ada yang mengatakan ya karena dia keras kepala Pak, njalukan duit, dan yang lain sebagainya. Meres orang sering menyebutnya. Apapun alasannya Bapak Ibu, ditolak itu menyakitkan. Sekali lagi, apapun alasannya ditolak itu menyakitkan. Beberapa anak kecil merasakan sakitnya ditolak ketika salah seorang temannya terpilih untuk membaca puisi atau menyanyikan lagu, sementara dirinya tidak. Saat beranjak dewasa, sebagian di antara mereka tidak terpilih menjadi anggota tim universitas. Sebagian lagi akan ditolak oleh gadis yang ingin diajaknya menjadi pacar. Dan yang lain mungkin menikah tetapi kemudian pasangannya pergi meninggalkannya demi orang lain. Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan mereka ditolak? Mengapa Tuhan membiarkan mereka sakit hati? Bapak Ibu Saudara, Yangkung, Yangti, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tak ada jawaban mudah bagi orang-orang yang hatinya terluka seperti ini. Saya hanya dapat menganjurkan mereka untuk melihat Yesus, bercermin memandang kepada Yesus, karena dia juga pernah ditolak, karena dia juga pernah dicemooh, bahkan oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di daerahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang cintanya ditolak tadi. Cintanya tidak diterima oleh orang banyak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Justru menolaknya mereka. Bahkan semua bentuk penolakan dialami oleh Yesus, Tuhan kita. Mulai saat dia dalam kandungan, saat dia hendak dilahirkan, pada saat dia hidup sebagai guru yang mengajarkan tentang hidup, dan saat dia hendak mengakhiri tugas pelayanan sebagai nabi, padahal dia dengan terang-terangan menyatakan cinta, menyatakan kasihnya kepada manusia dengan menawarkan janji memberikan hidup damai dan sejahtera baik di bumi maupun di surga. Tetapi tetap saja cintanya ditolak. Penolakan yang dialami oleh Yesus sungguh luar biasa. Dia dibandingkan dengan pilihan yang tak jelas. Orang-orang Yahudi waktu itu lebih memilih Barabas, yang jelas-jelas seorang pesakitan dan tidak menawarkan apapun bagi manusia selain ditolak. Dia harus menghadapi konsekuensi dari penolakan itu adalah kematian yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Itu sebuah pertanyaan dari Pilatus. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Dalam versi yang lain pertanyaan yang mirip sebenarnya, mengapa? Demikian kata Pilatus, dia telah melakukan kejahatan apa? Akan tetapi mereka berteriak lebih keras lagi, salibkan dia. Tetapi kata Pilatus, kembali, kejahatan apakah yang dilakukannya? Maka makin sangatlah mereka itu berteriak, wajiblah ia disalibkan. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Pertanyaan Pilatus ini tidak merubah pandangan manusia untuk mempertimbangkan Yesus sebagai pribadi yang pantas diterima. Situasi saat itu makin kacau, bahkan kalimat pertaruhan kutuk muncul dari mulut mereka. Pada ayat yang ke-25 dikatakan di sana,
Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bukankah itu luar biasa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, daun palem yang dilambaikan di jalan menuju Yerusalem dan yang menghiasi mimbar ini adalah simbol kemenangan cinta yang telah diusung oleh Tuhan Yesus bagi manusia. Daun palem yang selalu ada di Minggu Palmarum mengingatkan kita atas konsekuensi kematian supaya cintanya diterima, supaya kasihnya diterima. Memang kematian itu harus dialami. Tujuannya supaya manusia mengetahui dengan mata kepala sendiri dan disaksikan seluruh umat, disaksikan oleh semuanya dan semua generasi bahwa cinta Yesus untuk manusia bukanlah cinta yang palsu. Ketika kematian itu telah dikalahkan, harapannya manusia sadar bahwa surga itu nyata dan cinta Tuhan itu benar. Cinta Tuhan itu tanpa persyaratan. Cinta Tuhan itu agape dan cinta Tuhan itu baik untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita yang telah percaya atas cinta Yesus tersebut akan memelihara, akan menjaga cintanya dengan baik. Dalam cintanya Tuhan menawarkan damai sejahtera baik di bumi dan di surga. Oleh karena itu di Minggu Palmarum tahun ini suasana dibungkus dengan kecemasan, dibungkus dengan perasaan sedih, dengan perasaan yang sedang khawatir akibat COVID-19 yang mewabah di bumi ini. Dalam cinta Tuhan yang diberikan buat kita, pandemi ini tidak perlu ditakuti. Khawatir boleh, cemas tidak apa-apa, tetapi jangan berlebihan. Namun terus hati-hati dan waspada dengan cara hidup sehat dan saling menjaga. Saya selalu mengatakan, jangan tersinggung ketika diingatkan teman, ketika teman tidak mau berjabat tangan. Mari kita lawan dengan cinta seperti yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita hanya berpikir soal kesehatan tubuh sendiri, kebutuhan pribadi, sehingga kita tidak peduli kepada mereka. Kemudian kita tetap beraktivitas di luar rumah kita. Mari kita mengisolasi tubuh kita supaya penularan COVID-19 ini berhenti di luar sana. Mari kita mengisolasi diri supaya kita tidak tertular. Sebab dengan tidak tertular, maka kita pun juga tidak akan menjadi penular. Hai, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Palmarum tahun ini adalah Palmarum yang luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan betapa Dia cinta kepada kita. Respon positif yang harus kita berikan atas cinta itu, mari kita mencintai sesama seperti Tuhan mencintai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan atau khotbah ini saya mengajak kita semua, mari Bapak, Ibu, Saudara, Yangti, Yangkung, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara merasa sangat terluka akibat penolakan dari siapapun, ingatlah bahwa Yesus memahami yang saudara rasakan. Dia mencintai kita, Dia mencintai saudara. Saat Anda percaya kepadanya, saat itu juga Dia menerima saudara. Dia tidak pernah menolak orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan tolak cinta Tuhan, sebab cintanya itu indah. Jangan tolak kasih Tuhan, sebab kasihnya itu menyelamatkan. Karena itu selamat memperingati Palmarum, selamat memperingati kemenangan cinta, dan selamat memperjuangkan cinta. Mari kita juga ingat bahwa penolakan
itu menyakitkan dan melukai hati, tetapi penerimaan menyukacitakan dan bahkan menyembuhkan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Selesai. Jemaat yang kasih Tuhan, tibalah waktunya kita mengumpulkan persembahan, dan ada firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan pada hari ini, yang diambil dari Efesus bab 5, ayat yang ke-1 dan ke-2, yang demikian bunyinya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ nomor 156, bahwa persembahanmu, kita pujikan dari bait yang pertama dan kedua. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, atas segala karunia yang Kau berikan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini ya Bapa. Sedikit yang kami berikan, berkatilah persembahan kantong yang kami berikan ini ya Bapa. Semoga persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu dan boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Yangkung Yangti dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat bersama. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada minggu hari ini bersama-sama boleh membangun ibadah, kendati pun kami melakukannya di keluarga batih kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan bersama, meteraikan dalam setiap hati kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam praktik hidup kami sehari-hari, sehingga kami sungguh boleh merespon cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan atas cinta yang Kau nyatakan kepada setiap kami, kepada pribadi kami, kepada keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat milik-Mu, secara khusus warga GKJW Jemaat Wiyung yang hari ini boleh bersama-sama bangun ibadah. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati mereka semuanya, mulai dari anak-anak sampai yang sepuh, Yangkung Yangti. Tuhan menyertai, menolong, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka terus boleh merasakan damai dan sukacita hidup bersama di keluarga masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap program gereja. Bapa Engkau memberkati baik program di jemaat, di masjid daerah, demikian Majlis Agung. Bapa Engkau yang menyertai, Engkau memberkati agar masing-masing kami yang diberi tanggung jawab dapat menjalankan tugas dengan baik. Secara khusus persidangan Majlis daerah, persidangan Majlis Agung, penataan, pelantikan pendeta-pendeta mutasi, Bapak juga memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda bencana pandemi virus corona. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati para pemimpin kami, memberkati bangsa kami, rakyat Indonesia semuanya, secara khusus kami semua warga jemaat-Mu di GKJ Wiyung. Biarlah Tuhan setiap proses pengobatan, perawatan, penyelesaian boleh dilakukan dengan baik, dan saatnya kami boleh hidup kembali seperti biasanya, beraktivitas seperti biasanya. Kami percaya Tuhan Engkau punya rancangan yang indah, karena itu kami menyerahkan sepenuhnya, biarlah Engkau yang berkarya. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang boleh terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan dan karya kami masing-masing dimanapun kami beraktivitas, yang akhir-akhir ini kami lakukan banyak di rumah. Kiranya Bapa tak memberkati, menolong, berikan kekuatan, kesehatan. Sungguh Bapa, biarlah kami boleh melewati hari-hari situasi yang berat ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kami yang menderita, yang kehilangan sanak keluarga oleh karena pandemi virus corona, Bapak juga menghibur, memberikan kekuatan mereka semuanya, sehingga mereka pun boleh merasakan betapa Tuhan Engkau mengasihi dan mencintai setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah berkat-Mu tercurah atas keluarga kami, di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
Bapak Ibu Saudara yang Kung, yang Ti, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita akan undur dari hadapan Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Kita memuji dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali.